atau hanya mungkin banyak menggunakan Excel gitu ya, atau mungkin secara manual melihat analisis secara langsung gitu. Ada yang punya pengalaman bisa di-share ke kami gitu Bapak Ibu? Kalau di PJT kemarin itu PJT 1 ya, kami dengar kan ada seperti Aquarius gitu ya. Ya itu yang salah satunya juga digunakan untuk, saya kurang lupa ya. Ini ada dari PJT juga Pak ya? Ya, itu yang di atas itu ya dari PJT. Nah itu kalau nggak salah itu untuk inflow-nya ya, atau sampai ke operasi bendungan ya. Mungkin ada salah satu rekan dari PJT 1. Ya. Ya, izin menjawab Pak. Ya. Untuk di PJ1 sendiri, untuk yang tadi disebutkan oleh Bapak, model Aquarius itu saat ini masih untuk prediksi inflow Pak. Jadi dari prediksi kita mendapatkan data forecast hujan dari sumber yang kita punya, kemudian kita lakukan running untuk mendapatkan model inflow-nya, prediksi inflow-nya. Baru sampai situ sih Pak, belum sampai outflow. Oke, kalau untuk operasinya menggunakan apa biasanya Mas dalam menganalisis itu? Operasinya pakai bahasa pemrograman sih Pak. Jadi untuk modelnya ya masih pakai bahasa pemrograman mirip seperti JavaScript gitu. Oke, makasih Mas. Nasid. Oh Mas Nasid ya. Oh ya, terima kasih Mas Nasid. Sama-sama. Ya, sebetulnya nanti program yang kami kembangkan juga kurang lebih konsepnya sejalan dengan yang dikembangkan di PJT 1 gitu ya. Kami juga mengembangkan menggunakan bahasa pemrograman khusus kalau kami buat softwarenya. Nah, cuman nanti ini sudah kami integrasikan dengan nanti beberapa modul lainnya yang kami harapkan bisa mempercepat proses analisis tersebut gitu. Nah, selain akurat, tentu kita butuhkan yang efektif dan efisien begitu Bapak Ibu. Efisien di sini dalam arti kecepatan dalam memproses data, karena kami bekerja sama dengan Kementerian Pusat gitu, jadi kami harus membangun sistem yang bisa digunakan oleh seluruh bendungan gitu ya Pak. Kurang lebih tadi angkanya ada di data kami terakhir ada sekitar 230-an bendungan, itu termasuk yang baru saja diresmikan. Nah itu semua tantangannya adalah kami harus bisa melakukan analisis baik inflow, outflow, operasinya itu dalam hitungan maksimal 1 hari gitu ya. Karena untuk hari berikutnya kami harus memproses data yang sudah ada dan terus kami melakukan setiap hari selama 1 tahun dan seterusnya gitu. Jadi tantangannya di situ adalah bagaimana dia efisien dalam angka resource waktu maupun resource energi listrik yang ada di komputer-komputer yang ada di server gitu. Kemudian tentu kita harus memiliki sistem yang appropriate atau yang cocok untuk dioperasikan di Indonesia. Kemudian user friendly, artinya mudah digunakan oleh semua orang gitu ya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan, tetapi semua orang harus bisa menggunakan, terutama di UPB. Kemudian terstandarisasi, apakah nanti menggunakan standar SNI maupun standar ilmu-ilmu yang terus berkembang ya di bidang hidroinformatika, dan juga harus bisa terintegrasi dengan real time data gitu. Oke. Nah, dari situ kami saat ini mengembangkan namanya IDS-DSS atau Indonesian River Simulation. DSS-nya adalah Decision Support System. Artinya adalah sistem yang akan menyupport atau mendukung Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan. Nanti pengambil keputusannya tetap Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus ibaratnya oleh Kementerian Pusat itu harus diberikan senjata-senjata yang ampuh gitu untuk bisa menjawab tadi ya tantangan-tantangan yang diberikan oleh masyarakat maupun diwakili oleh Pak Presiden gitu. Nah, software ini fokus utamanya adalah untuk
ya, terutama dalam satu das. Nanti target akhirnya tentu kita ingin bisa menghasilkan RTOW maupun sistem operasi atau pengelolaan bendungan yang terintegrasi sampai dalam satu das gitu. Kalau ada beberapa bendungan, ya harapannya nanti kita bisa mengoperasikan secara langsung bersama-sama gitu. Oke, next Mbak. Nah ini sebagai contoh ya, sebelah kiri ini simulasi sangat sederhananya dari bendungan kita. Itu kita tadi sampaikan pasti kita punya batas dead storage ya, sampai di intake ataupun di pintu outflow itu nanti tentu di paling atasnya di puncak bendungan nanti ada spillway ataupun di titik tertentunya. Nah di sini AIS-DSS ini kita akan mengembangkan software seperti ini dengan target utamanya adalah bisa menghasilkan RTOW maupun mengoptimasi pengoperasian bendungan khususnya untuk irigasi. Karena kita ketahui bersama irigasi kan ini merangkum kurang lebih atau mengambil sekitar 70-80% ya dari kebutuhan air yang ada di bendungan. Utamanya biasanya kita membangun bendungan karena untuk irigasi maupun flood control. Tapi di sini yang pertama kami sasar gitu ya, ingin kami selesaikan permasalahannya adalah untuk mengoptimasi pola tanam atau sistem tanam di daerah bendungan yang disuplai oleh bendungan. Gitu. Oke, next lagi. Oke. Tadi AIS-DSS itu adalah satu kesatuan di mana di sini kami mengembangkan akan memiliki paling tidak 6 modul gitu Bapak Ibu. 6 modul yang tergambar melalui workflow ini atau alur kerja di di sistem ini, sistem kita bersama. Yang pertama adalah kami beri nama Iris Calib atau Iris Calibration, di mana nanti di sini kita akan melakukan kalibrasi curah hujan, data curah hujan yang kita gunakan. Nanti akan saya bahas secara lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian dari Iris Calib ini kita akan menggunakan data curah hujan tersebut untuk menghitung inflow, inflow yang masuk ke bendungan gitu. Ya kurang lebih ini sampai tadi identikan dengan sistem Aquarius CPJT 1. Kemudian dari situ baru kita akan memiliki sebuah modul Iris Resort atau Reservoir Operation yang mana akan membantu kita dalam memodelkan sistem alokasi air atau pengoperasian sebuah bendungan gitu. Nah setelah kita bisa melihat sistem operasi bendungan ya secara kurang lebih hitungannya masih agak konvensional ya Bapak Ibu. Nanti di sini baru kita kembangkan menjadi 3 sistem yang mendukung pengoperasian bendungan agar lebih optimal. Yang pertama adalah Iris flood atau banjir yang di tengah. Karena kalau tadi Iris resort itu kita masih fokus di sistem irigasi ya, suplai irigasi bendungan. Kalau Iris flood ini kita fokus ke pengendalian banjir di dalam satu das gitu Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh tadi ya, kalau kita ibaratnya kita mau melandaikan hidrograf banjir yang tadi disampaikan oleh Pak Ari juga. Itu dengan menggunakan Iris flood agar kita bisa mengantisipasi kalau ada debit banjir dari anak sungai lainnya. Kemudian ada Iris Q di situ Bapak Ibu. Mungkin agak penasaran kenapa namanya Q ya, agak lebih abstrak dibandingkan yang lain. Karena di sini kami akan menggunakan sebuah konsep Q learning. Itu adalah sebuah konsep di dunia pemrograman ya, khususnya di artificial intelligence. Di mana di situ nanti kita akan mengoptimalkan pengoperasian bendungan berdasarkan data ketersediaan air maupun
kebutuhan airnya di sebuah bendungan gitu. Kalau di reservoir operation tadi kita akan menginput data-datanya, kemudian kita susun skenario-nya itu secara manual gitu ya. Jadi ibaratnya trial dan error. Tapi nanti kalau di iResQ kita akan menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Kemudian dihitung mana yang paling optimum untuk kita bisa memenuhi target-target tertentu. Jadi di sini nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi pola tanam. Gitu. Di iris Resource kita baru mengeluarkan RTOW. Nanti di iResQ-nya kita akan mengeluarkan rekomendasi pola tanamnya. Gitu. Mana sih yang lebih optimal sebenarnya seperti ini atau seperti ini. Nanti silakan kemudian Bapak Ibu gunakan di bendungan-bendungan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah iris cascade, yang mana nanti kita akan mengintegrasikan beberapa bendungan yang ada dalam satu das agar pengoperasiannya lebih optimum gitu ya, secara keseluruhan. Nanti tentu ini masih bisa dikembangkan karena ini kan kita fokusnya ke alokasi airnya begitu. Kita belum memperhitungkan seperti sedimentasinya di bendungan, kemudian efek terhadap keamanan bendungan dan lain-lain. Nah itu tentu masih sangat mungkin untuk dilakukan peningkatan. Oke, selanjutnya. Oke, nanti sebetulnya setelah paparan ini nanti rekan kami Bu Haifa akan memberikan contoh gitu ya, melakukan demo terhadap beberapa modul yang sudah ready gitu ya, yang akan segera bisa diakses melalui internet gitu. Nah yang pertama tadi ya, ada ANS calibration ya. Bapak Ibu, sekarang kita data hujan yang lebih mudah kita dapatkan itu bisa kita bilang lebih mudah didapatkan melalui data satelit gitu ya. Kalau dulu kita biasanya hanya menggunakan data yang tercatat di lapangan dari stasiun-stasiun hujan, kadang ada errornya tidak terdeteksi atau terkadang di wilayah lain yang tidak, misalkan di yang sangat hulu pegunungan, terkadang tidak ada data curah hujannya, gitu. Tidak ada stasiun hujan, sehingga kita dalam melakukan analisis analisis inflow atau analisis debit banjir atau debit andalan itu kesulitan gitu ya untuk melakukan analisis yang akurat gitu karena datanya hanya sedikit gitu. Misal dulu saya mencoba analisis di Sungai Barito dengan panjang dan luas das yang begitu besar, stasiun hujan yang reliable itu hanya 3 begitu. Jadi kan sangat sulit ya untuk mengcapture atau bisa menangkap curah hujan yang ada di seluruh das tersebut gitu kan. Nah, karena itu memang bisa kita katakan saat ini yang paling mudah kita akses dan bisa tersedia sepanjang tahun itu adalah adalah data satelit gitu. Tetapi problemnya adalah apakah data satelit yang ingin kita gunakan itu sudah sesuai dengan yang betul-betul terjadi di lapangan. Nah itu persoalan tambahan gitu kan. Karena kalau data stasiun hujan atau ground station itu sudah baku, ini yang terjadi dengan asumsi data stasiun hujan tersebut tidak ada bias, tidak ada tutupan gitu ya, sehingga datanya betul-betul akurat. Sedangkan kalau kita menggunakan data satelit, kita belum tahu keakuratan yang terjadi di lapangan apakah betul seperti itu. Ya, itu yang kalau kami rasa gitu ya. Nah, dari situ kami kembangkan iris calibration ini untuk mengkalibrasi antara data satelit yang bisa didapatkan dengan data curah hujan yang terjadi di lapangan melalui ground station itu. Jadi di sini kita koneksikan antara data satelit dan data yang ada di daratan di ground station. Kita lihat dari data yang ada, kemudian kita kalibrasikan di titik-titik tertentu, terutama di titik-titik stasiun hujan tersebut. Lalu kita gambarkan seperti isoyetnya gitu ya, garis-garis yang menggambarkan kalau di daerah sini berarti nanti
kurang lebih nilai nilai pembenarnya, faktor koreksinya adalah 0,9 atau 0,8 atau 1,5. Nah itu yang akan dihasilkan oleh modul ini. Ya, seperti yang Bapak lihat di gambar tersebut, kita butuh data hujan, kita punya data stasiun hujan yang terkadang tidak sepenuhnya akurat, tetapi memang kita anggap paling akurat gitu ya. Nah, karena itu di alis grafik ini nanti kita akan memiliki yang namanya bias corrector atau angka faktor koreksi gitu untuk mengkoreksi data curah hujan yang dihasilkan oleh satelit dengan data di ground station gitu. Oke, kurang lebih teori yang kita gunakan seperti ini, sangat simpel sebetulnya. Ya, tadi istilahnya faktor koreksi atau bias korektor yang dapat kita gunakan itu adalah rasio atau perbandingan antara curah hujan di ground station dengan curah hujan dari satelit, begitu. Nanti angkanya berkisar range-nya cukup jauh, gitu ya. Kita bisa pilih kuantalnya, tapi kurang lebih angkanya itu, kalau angkanya bias korektornya setengah, ya, atau 1/2, artinya data ground stationnya itu setengah kali lebih besar dibandingkan data satelitnya, gitu kan. Kalau bias korektornya 2, berarti artinya data curah hujan dari ground stationnya itu 2 kali lebih besar dibandingkan data satelitnya, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti dari iris kali ini kita outputnya berupa kontur map, kontur atau peta kontur yang berisikan dengan data faktor koreksi tersebut. Jadi kalau kita sudah dapat faktor koreksinya, baru kemudian kita bisa dapatkan curah hujan satelit yang sudah terkoreksi atau uncorrected. Jadi curah hujan yang terkoreksi itu sama dengan data satelit dikalikan dengan faktor koreksinya tersebut. Dari situ kami harapkan kemudian selanjutnya data curah hujan yang kita berikan dari satelit itu sudah sepenuhnya akurat atau sesuai dengan data curah hujan yang terekam di stasiun hujan yang ada di lapangan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu alur berpikir yang kami gunakan dalam iris kali ini. Nah, kurang lebih nanti user interface-nya atau tampilan yang muncul di website kurang lebih seperti ini. Juga kami buat sangat sederhana supaya mudah dioperasikan. Kita hanya perlu menginputkan satu folder zip yang mana di dalamnya berisikan data curah hujan dari ground station dan juga lokasi stasiun hujannya, gitu. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu menginputkan data satelitnya karena nanti di dalam software ini akan otomatis akan selalu mengambil data satelit dari GPM atau dari data GPM gitu. Data GPM. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal memilih kuantalnya di situ yang sesuai mulai dari 0,05 sampai 0,95. Dan nanti kalau kita klik run akan muncul grafik atau peta seperti ini, yang mana setiap garisnya itu akan menggambarkan faktor koreksi di masing-masing lokasi gitu. Nanti kalau Bapak Ibu menginputkan, kalau dari sini di Pulau Jawa menginputkan hanya beberapa titik stasiun hujan itu yang ada titik-titik merah. Ini misalnya ada titik-titik merah, ada beberapa. Ini menandakan stasiun hujan yang diinputkan ke dalam modul ini, gitu. Kemudian nanti
stasiun hujan satu lagi misalkan di daerah Bali, maka nanti petanya akan otomatis membesar sampai wilayah Bali gitu. Ya, jadi nanti outputnya ini tentu akan secara otomatis mengikuti lokasi-lokasi stasiun hujan yang Bapak Ibu inputkan ke dalam modul ini. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload hasil ini dalam bentuk tabel, khususnya dalam format CSV, gitu ya, CSV, supaya Bapak Ibu bisa langsung gunakan di wilayah-wilayah Bapak Ibu secara lebih akurat, gitu. Oke, kurang lebih itu untuk jalan iris calibration. Mungkin gampangnya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan software ini, kami harapkan Bapak Ibu sudah dapat memahami bahwa kalau Bapak Ibu ingin menggunakan data satelit itu harus dikalibrasikan dulu terhadap ground station di wilayah Bapak Ibu, gitu. Kira-kira logiknya seperti itu yang harus ditangkap oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian modul kedua adalah iris inflow, di mana di sini kita atau kami akan memodelkan seberapa besar debit yang muncul di sungai kita berdasarkan tadi data curah hujan yang didapatkan dari modul sebelumnya, gitu. Kenapa iris inflow ini penting? Karena tentu sebelum kita mengoperasikan bendungan, kita harus firm dulu, harus yakin betul data inflow yang kita gunakan itu sudah akurat, gitu. Ya, karena itu akan sangat penting data inflow ini baik secara historis maupun secara prediktif, gitu ya. Kedepannya berapa sih debit yang akan masuk ke bendungan-bendungan kita? Nah, itu yang juga menjadi sangat penting untuk kita pikirkan. Gitu. Nah, ini tadi fungsinya adalah untuk memprediksi inflow yang terjadi, yang akan masuk ke bendungan kita, atau kalau di sini bahasanya untuk setiap bendungan, karena sekali lagi ini kami modelkan untuk seluruh bendungan di Indonesia. Di sini bisa kami katakan runtime atau waktu pengoperasian modul ini kurang lebih 8 sampai 16 jam untuk seluruh 200 lebih bendungan di Indonesia berdasarkan data-data yang kami dapatkan ya setelah bekerja sama dengan Direktorat OP. Nah, ini untuk inflow prediction-nya kurang lebih kami lakukan untuk 3 hari ke depan. Sebetulnya ini tergantung dari jenis data yang ada, gitu ya. Saat ini yang kami dapatkan ada 3 macam data untuk data prediksi. Yang pertama dari BMKG, kemudian 2 data lainnya dari BRIN dengan resolusi spasial yang berbeda. Ada yang 5 km, ada yang 1 km. Itu tentu nanti hasil inflow-nya juga ada sedikit perbedaan biasanya. Nah, sebelah kiri ini contoh gambar, contoh SHP ya, atau kira-kira peta DTA. Dalam kasus ini kemarin kami gunakan wilayah Gunung Ombo, gitu, namanya sebagai salah satu case study kami. Ya, nanti dalam pengoperasiannya ini kami potong-potong atau kami cacat menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil untuk masing-masing input curah hujannya. Lalu kemudian kami hitung inflow yang dihasilkan di masing-masing spot-spot tersebut, gitu. Ini sambil jalan. Nah, teori yang kami gunakan dalam menghitung inflow ini adalah Sacramento. Ya, ini salah satu model, time model yang dihasilkan di Amerika ya, makanya Sacramento. Ini khususnya untuk menghitung debit andalan sebetulnya, karena sekali lagi saat ini resort yang sudah tersedia itu secara spesifik ingin mengalokasikan air untuk irigasi, gitu kan, sehingga yang kita hitung inflow-nya itu adalah dalam bentuk debit andalan, bukan debit banjir. Nah, teori yang digunakan
Sacramento SMA atau Soil Moisture Accounting. Jadi di sini kita menghitung seberapa besar runoff-nya atau limpasannya berdasarkan bagaimana perubahan kelembapan air yang ada di tanah gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat secara garis besar gitu ya. Kalau ada hujan, tadi data hujan yang kita dapatkan dari modul sebelumnya. Kemudian kita kalau jatuh di wilayah yang impervious, yang tidak kedap air, yang kedap air, sebagai contoh di jalanan, kemudian di danau, di sungai dan sebagainya, tentu dia akan otomatis menjadi impervious runoff. Kemudian nanti berkombinasi dengan direct runoff menjadi surface runoff gitu ya. Nah kalau ada yang infiltrasi, maka nanti dia akan masuk ke upper zone. Ya, upper zone itu yang biasanya masih daerah-daerah yang masih bisa digunakan oleh tanaman untuk hidup gitu ya, respirasi, evapotranspirasi dan sebagainya. Nanti secara lebih lanjut dari sebagian yang terinfiltrasi itu akan memperkolasi ke daerah yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi, istilahnya lower zone atau zona bawah. Nah, nanti dari situ ada yang menjadi interflow atau aliran lateral ya di dalam tanah, maupun ada yang menjadi base flow. Kemudian semuanya akan terkombinasi menjadi channel flow gitu ya, kurang lebih menjadi channel flow-nya kurang lebih sama dengan inflow gitu ya. Setelah nanti ada kombinasi dengan channel loss maupun hal-hal lainnya. Jadi secara garis besar intinya Sacramento ini kita menggunakan setelah menghitung berapa banyak air yang terinfiltrasi, berapa banyak yang menjadi limpasan, dan nanti dari air infiltrasi itu berapa yang menjadi base flow dan kombinasi menjadi debit andalan dan sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan untuk air inflow sendiri, flowchartnya adalah seperti yang di kanan, ya. Ini yang menjadi input adalah data SHP-nya untuk bendungan Bapak Ibu. Kalau sebetulnya di dalam modul kami nanti untuk masing-masing bendungan sudah ada SHP-nya, jadi Bapak Ibu tidak perlu input lagi. Kemudian nanti ini ada GPM database atau database data satelit. Gitu. Yang itu singkatan dari Global Precipitation Measurement. Itu data satelit yang dikembangkan oleh Amerika dan Jepang, gitu ya. NASA dan JAXA. Ya, nanti data satelit GPM ini kami gunakan untuk menghitung data historis. Pak, izin Ya. bertanya Pak. Silakan Pak. Terhadap BSO, apa kita nggak hitung sama groundwater-nya Pak? Kan satu catchment itu termasuk di info di hubungan itu sendiri. Itu ada info yang kedua itu kita hitung dengan groundwater Pak. Itu bagaimana kita membuat modelnya ini? Oke. Nah, memang yang kami kalau yang digunakan dalam Sacramento ini menggunakan yang masih aquifer dangkal gitu Pak. Tidak sampai yang aquifer dalam gitu ya. Karena biasanya juga ini kan kita menghitungnya inflow yang di sungai Pak, bukan yang di bendungannya. Ini belum sampai di bendungannya. Enggak, sebelum masuk ke bendungan itu Pak, kan base flow yang masuk dalam bendungan itu ada karakteristik alun kali berupa mata air Pak. Itu masuk ke dalam waduk. Itu bagaimana cara membuat satu permodelan apa yang menggunakan Sacramento itu bagaimana? Apa bisa apa enggak? Nah, ini sudah terekam di sini kan Pak. Ini kan ada lower zone. Nah itu kemudian ada yang keluar. Ini kalau tadi yang masih di zona dangkal, dia keluar dalam bentuk interflow. Sedangkan kalau sudah lebih dalam, nanti menjadi base flow. Gitu. Kalau di sini istilahnya base flow gitu. Nah, kemudian semuanya jadi impervious runoff, direct runoff, interflow dan base flow ini dijumlahkan semua menjadi channel flow gitu. Nah, termasuk ada yang base flow atau misalnya kalau ketika terjadi hujan, ya dia surface runoff-nya itu kemudian menjadi hidrograf banjirnya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti di channel pasti ada yang loss juga. Ini yang gambar kuning ini, panah kuning ini menandakan
evaporasi, jadi itu juga sudah menghitung evaporasi maupun yang kemudian terjadi infiltrasi di channelnya, di sungainya. Misalkan masih full aluvial gitu kan, pasti ada yang meresap juga gitu, ke dalam tanah. Ada lagi Pak, terkait rainfall Pak. Rainfall ini di pos pengamatan hujan, apakah cuma di hulu satu pos katakanlah, sedangkan alur yang datang ke dalam tubuh das itu sendiri di hulu masih ada das lagi. Apakah kita cukup satu pos pengamatan untuk membandingkan kekuatan data ini? Bagaimana Pak? Oke, pertanyaan bagus Pak. Pak siapa namanya Pak? Pak Burhan Pak. Pak Burhan. Oke, siap. Ya Pak Burhan. Nah ini rainfall di sini, ini memang gambar kami ambil dari internet Pak. Ya. Ini rainfall di sini menggambarkan data curah hujan yang masuk ke wilayah Bapak, misalkan seperti itu ya. Nah, sedangkan di dalam model kami, rainfall ini kami gunakan data satelit, Pak. Ya, sudah data satelit yang tadi, gitu. Atau kalau misalkan Bapak nanti bisa ingin menghitung sendiri, bisa gunakan cara yang sama, gitu. Nah, kalau data satelit itu kan sudah satu das, Pak, memang. Ya, satu das atau satu DTA, gitu ya, DTA bendungan Bapak. Nah, itu kita hitung semuanya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan satu stasiun hujan, tapi sudah semuanya, dan itu sudah dikalibrasi dengan data stasiun hujan yang tadi, gitu Pak Burhan. Oke. Ya, silakan. Ini menyangkut data satelit ya Pak, untuk curah hujan. Untuk data curah hujan ini Pak, biasanya kan ada di daerah kami itu kita menggunakan energi ya stasiun. Apakah nanti data dari satelit ini bisa menghasilkan semacam peta SOHJ? Ini apa? MRG, Pak. Ya, kan ini curah hujan, kita bicara curah hujan Pak. Artinya data satelit curah hujannya. Iya. Terus kita perbandingkan dengan stasiun iklim. Iya. Maka apakah dari data ini kita bisa buat SOHJ yang dimana kita mendapatkan titik berat curah hujan pada wilayah Sulu, di mana bendungan itu ada. Oke, sebetulnya kalau kami jawab bisa, semuanya bisa Pak. Cuman memang yang menjadi output dari model kami bukan SOHJ titik berat lokasi hujannya tersebut. Tetapi kalau di modul sebelumnya itu kan bentuknya correction faktornya tadi, faktor koreksi. Sedangkan kalau di sini nanti modelnya langsung ke inflow-nya. Jadi kami dalam hal ini tidak menghasilkan peta SOHJ yang menggambarkan lokasi titik berat hujannya masing-masing, gitu. Misalkan gitu. Maksud saya kan dari satelit itu kan per masing-masing stasiun berdasarkan koordinatnya. Betul. Ya, artinya kita bisa kita dari data itu kita tambah perlindungan dengan data manual energi. Kita bisa membuat satu peta yang namanya peta SOHJ itu, sehingga dari situ kita bisa dapat tentang neraca air. Nah, ini kan kita kan mungkin berkaitan dengan hidrologi Pak. Nah, kalau sudah bicara tentang runoff, itu otomatis aliran yang mengalir pada TPS, kan setiap sungai itu kan ada banyak TPS Pak. Ya, nanti dia sungai Muruk. Sungai Muruk itu yang kita nanti pasang otomatis water level. Ya, nah dari situ kita bisa tahu bahwa flow yang nanti masuk ke bendungan itu berapa. Tapi setiap TPS sungai kita pasang masing-masing dengan alat duga air atau stafet untuk kita bisa menghitung berspol per masing-masing TPS seperti yang Bapak sampaikan tadi, sehingga nanti yang kehilangan berapa terus yang masuk ke bendungan berapa. Dari data ini kita bisa buat semacam aplikasi data ya Pak. Nah, kalau boleh kami ibaratnya jujur-jujuran di sini Pak. Memang saat ini data inflow yang kami hasilkan belum terkalibrasi. Dan dalam beberapa bulan ini sedang kami usahakan
untuk kami sedang mengumpulkan data AWLR dari seluruh sungai yang masuk ke bendungan, dan itu nanti untuk mengkalibrasi lokasi ini. Tapi memang sejauh ini kami masih sedikit kesulitan Pak dalam mengumpulkan data tersebut, karena biasanya kemarin yang kami dapatkan itu bentuknya masih hanya berupa tinggi muka air dari AWLR. Sedangkan yang kita butuhkan bersama selain tinggi muka air juga debitnya, yang tadi Bapak bilang Ya, di DPS gitu. karena untuk mendapatkan data debit kita harus melakukan pengukuran debit. Betul. Nah, sebelum melakukan pengukuran debit kita perlu kalibrasi. Alat apa yang kita pakai? Propeller tipe apa yang kita pakai? Ya. Setelah dari pengukuran debit itu baru kita buat namanya rapid course, Pak. Nah, sehingga kita tahu bahwa nanti yang masuk ke bendungan itu data apa? Aliran yang masuk ke bendungan itu berapa? Kehilangannya itu nanti kita lihat Pak, kita lihat di iklim, penguapannya seberapa, kecepatan anginnya berapa, itu. Jadi maksudnya data dari Sacramento ini, apa kita bisa buat satu macam data publikasi, gitu Pak? Oh iya, terima kasih. Memang target kami juga selain untuk pengoperasian dalam lapangan ya, pengoperasian bendungan di lapangan, dan juga kita ingin ya ada publikasi yang kemudian bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, cuman memang saat ini kami sedang berusaha mengumpulkan data. Sekali lagi Pak, memang data debit ini agak langka gitu ya, bisa dibilang. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berkenan, nanti setelah ini kita lakukan kalibrasi bersama. Kalau kemarin memang kami beberapa kali komunikasi dengan Pak Fahmi ya dari PJT 1, mungkin dalam jangka waktu dekat kami akan coba kalibrasi untuk wilayah Jawa Timur gitu, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang di wilayah kerja PJT 1. Tapi di wilayah lain kami belum dapat datanya. Kami sedang mencoba menghubungi Bintek ya, untuk kemudian bisa mengkalibrasikan ini supaya lebih akurat Pak. Kalau enggak ya kita cuma ngawang-ngawang aja ini datanya benar apa salah gitu kan yang masuk ke bendungan kita. Baik-baik, kita saling kita bertanya biar nanti kita jangan salah kalau nanti persepsi kita. Karena kalau kita bicara tentang aliran air itu kan banyak yang berkaitan. Baik dari kelembaban udara, ya, panas bumi, kecepatan angin itu kan semua satu kesatuan sebenarnya, Pak. Kita tidak bisa pisahkan. Apalagi dengan karakteristik sungai seperti kami di NTT itu karakteristiknya ada beda, ada rumit Pak. Tahun ini dia mungkin mengalir dari sebelah kiri contohnya. Nah, nanti tahun depan dia sebelah kanan Pak. Makanya kadang-kadang di Kupang itu menyebabkan saya bilang ke teman-teman hidrologi, kita jangan mengandalkan telemetri. Sebab telemetri itu dia tidak bisa bergerak, dia kaku di situ aja. Kalau alat pantaunya itu kan dia sistem apa ya Pak? Jadi kalau sudah ketutup lumpur, dia nggak bisa baca. Nah, sehingga saya sarankan supaya untuk pengukuran itu jangan kita andalkan telemetri, karena aliran kita itu berpindah-pindah Pak. Suka aja dia tahun ini mau sebelah kiri, tahun depan sukanya sebelah kanan, suka-suka dia Pak. Sehingga kita menggunakan staff gauge untuk pengukuran aliran di muka air. Nanti kita bandingkan dengan OER. Nah, itu yang saya sampaikan, sehingga dari penjelasan Bapak ini kami boleh ya, supaya kita nanti pulang tidak ada semacam ilmu lah untuk bisa artinya pengembangan di daerah kami, karena memang NTT itu daerahnya ya agak lumayan lah gitu. Pokoknya dia punya topografinya kan beda-beda Pak. Ya. Kalau di atas ketinggian itu udah lain perlakuannya Pak. Kalau di daerah dekat daerah pantai kita lain perlakuannya Pak. Sehingga kami juga ya dari tempat ini ya kami butuh artinya informasi pengembangan ya Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yohanes ya. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Memang pengukuran debit itu ya sangat menantang gitu ya Pak ya. Kadang mungkin kalau di wilayah kami di Yogyakarta
seperti di Gunung Kidul mungkin curah hujannya tinggi atau misalkan ada curah hujan di lokasi tersebut, tapi begitu kita ukur di sungai ternyata nggak ada karena sungainya meresap karena batu kapur, jadi semua meresap ke tanah. Nah itu yang apa ya, agak menipu gitu ya ibaratnya kalau kita hanya melihat data tapi tidak ke lapangan. Oke, terima kasih banyak masukannya Pak Yohanes dan Pak Burhan tadi. Oke, mungkin bisa kita lanjut dulu. Mau izin Pak. Oke. Oh ya. Jadi Pak mau bertanya. Masih di info Pak. Yang pertama terkait software ini kan untuk kehandalan info ya. Iya. Nah, apakah juga memperhitungkan terkait penggunaan lahannya, jenis tanahnya, dan mungkin juga koordinatornya. Jadi tidak, karena saya lihat ini skematiknya itu di direct runoff ya Pak ya. Ini itu yang pertama, karena yang das itu karakteristiknya beda-beda Pak. Yang pertama, terus yang kedua untuk curah hujan Pak, itu kan menggunakan data history untuk kemudian dimodelkannya Pak. Apakah nanti inline Pak dengan BMKG yang rutin mengeluarkan peringatan dini Pak? Jadi harapannya apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini di runoff sama softwarenya, nanti ketemu berapa info yang masuk ke waduk Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama, mudah-mudahan nanti nggak lupa jawab pertanyaan keduanya. Terkait tata guna lahan dan mungkin geologi begitu ya, yang masuk di daerah tertentu, sebetulnya itu juga sudah masuk Pak di dalam modul ini, di balik perhitungan modulnya gitu ya. Karena kalau tadi kan kami sampaikan inputnya hanya berupa SK